Ruang Dewa Beladiri, bab 346 sampai dengan 350. Bab 346 Pembunuhan HORISZONTAL. Punggung ini sebesar rambut sapi, tajam dan kurus, sangat mengerikan. Hei, 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 suara kosong dan tajam datang. Ye Siwen melihat kengerian itu, tetapi tidak berani mengabaikannya. Para alien ini mungkin tidak jauh dari Ye Siwen, tetapi keuntungan terbesar mereka adalah bahwa mereka adalah seluruh kelompok. Yishan Yin. Ye Siwen menjerit dan menabrak gunung, seolah seekor naga besar tersapu. Langsung menghancurkan backstop bagian ini. Hei, 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 suara kosong dan tajam datang. Itu juga gelombang backstop ini tidak ada habisnya. Binatang buas ini seperti pasukan badai. Setelah gelombang ombak, tidak ada ruang kosong sama sekali. Ye Siwen berkata dengan emosi bahwa kebijaksanaan hewan aneh ini lebih buruk daripada manusia, tetapi juga sangat cerdas. Sekarang, pada saat ini, setiap hewan seperti prajurit, dan ada tingkat kemajuan dan kemunduran. Ye Siwen tiba-tiba melangkah di bawah kakinya, dan tangannya mati untuk membuat daftar cahaya keemasan. Dalam beberapa saat, hiruk-pikuk menikam kembali terkoyak dan bergegas langsung ke garis. Hei, pedang Ye Siwen di tangannya langsung naik ke langit, membentuk cahaya pedang, dan langsung jatuh. Ye Siwen berjalan dengan pedang dan mengayuh di antara binatang buas yang aneh. Meskipun binatang buas itu, hampir setiap kepala seperti bukit, dan Ye Siwen tidak ada apa-apanya di dalamnya, tetapi tidak ada musuh dalam cahaya pedang Ye Siwen, dan upaya dalam sekejap mata akan berbeda. Binatang itu membunuh ratusan. Pada saat ini, mereka telah dilarikan oleh Ye Siwen. Backstop itu tidak lagi cocok untuk dikirim keluar, tetapi makhluk buas asing ini seperti seorang komandan. Mereka seperti pasukan militer. Mereka terdaftar sebagai sebuah tim dan mereka bergegas menuju Ye Siwen. Itu menjadi perang, dan bahkan Ye Siwen tidak bisa bergegas mengemudi. Binatang buas ini masih sangat kuat, kata Ye Siwen. Yishan Yin. Ye Siwen tidak ragu lagi, dan dia juga membuat meterai gunung-gunung. Sebuah gunung besar seperti naga besar. Namun, hewan-hewan aneh itu bahkan menembak balik menusuk berkali-kali, dan mereka tiba-tiba akan meledak di pegunungan, yang sangat mengerikan. Namun, segel Ye Siwen lebih cepat dari mereka, dan itu adalah segel Lusan. Boom! Inkarnasi gunung besar naga besar jatuh ke kehidupan, dan ratusan hewan berbeda dibunuh oleh Ye Siwen. Daging dan darah mereka langsung diserap oleh Tianyuan, dan kekuatan bintang-bintang diserap oleh Ye Siwen. Ye Siwen berjuang untuk bertarung, seolah-olah harimau itu memasuki kawanan, di mana pedang telah lewat, sejumlah besar binatang buas yang berbeda dibunuh, dan kemudian lebih banyak bintang diserap oleh Ye Siwen. Ye Siwen melihat mantra itu gila. Operasi jagat raya juga semakin besar. Semakin banyak Ye Siwen membunuh binatang buas yang aneh, semakin banyak kekuatan bintang-bintang, dan bahkan kekuatan bintang bersama-sama diserap oleh Ye Siwen. Namun, butuh waktu lama untuk berubah dari kualitatif ke kualitatif, dan kekuatan bintang-bintang ini tidak cukup. Ilmu pedang Ye Siwen dan sidik jari Yanshan digunakan secara bergantian. Tiran itu menebas dari awal hingga akhir, tiba-tiba menyerbu pasukan binatang buas yang aneh ini, dan masih membunuh setengah jam dengan kecepatan Ye Siwen. Bunuh hewan aneh ini, itu tidak sama dengan ketika Anda membunuh burung bulbul, karena bulbul itu berukuran kecil, dan pedang Ye Siwen dapat turun dan membunuh sekelompok besar, tetapi hewan besar ini seperti bukit, dan pedang hanya bisa membunuh satu atau beberapa. Ye Siwen telah terbunuh dan tidak ada Yuan nyata. Jika bukan Tianyuan Mirror membuat obat mujarab, dan kemudian ditambahkan ke Ye Siwen telah kehabisan waktu nyata. Puluhan ribu alam legendaris sudah cukup bagimu untuk menyerapnya. Ye Siwen tersentak dan berkata kepada Ye Mo, masih jauh untuk pergi. Dunia suci dan legenda itu sendiri bukan hal yang sama, tapi sekarang aku harus mengubah dari sakristi palsu ke perangkat suci, yang sangat sederhana.
Kata Yemo, cermin Tianyuan sendiri ini bukan instrumen biasa. Setelah perangkat suci cukup untuk menyapu perangkat suci lainnya, itu tidak begitu mudah untuk dipromosikan. Petik 2. Meskipun ini masalahnya, tetapi telah membunuh puluhan ribu monster legendaris, Tianyuan Mirror telah menyerap banyak pot dan mendapatkan keuntungan besar. Ye Xiwen menghembuskan nafas lega, hanya mengambil nafas. Ketika Ye Xiwen terbang di atas danau, ada ribuan ikan aneh yang bergegas keluar dari danau, benar-benar terbang langsung di kehampaan. Dengan Ye Xiwen bergegas, pedang air langit memuntahkan seketika. Pada saat ini, yuan nyata Ye Xiwen sudah sangat kecil. Hanya ada beberapa yang tersisa. Saya ingin mencari tempat untuk pulih, tetapi tidak ada cara saat ini. Ye Xiwen dapat melihat bahwa ada tulang putih di sisi jalan. Setelah dimakan dan dibersihkan, sisa daging adalah tulang prajurit, dan tidak lama sebelum mati, harus dimakan oleh monster ikan ini. Lagi pula, relatif terhadap puluhan ribu kelompok etnis berbeda yang mengerikan ini, Ye Xiwen dan orang-orang militer lainnya tidak ada artinya sama sekali. Ini akan menjadi ribuan orang yang masuk, tidak sebanyak salah satu dari kelompok etnis mereka. Sulit untuk melarikan diri dari kelompok etnis ini. Tidak buruk membunuh beberapa pelarian, apalagi seluruh kelompok pembantaian seperti Ye Xiwen, dan hanya Ye Xiwen yang memiliki kemampuan seperti itu, kekuatannya kuat. Tubuh ditakdirkan untuk mengakomodasi lebih banyak elemen nyata, untuk mendukung saat ini, jika Anda mengubah seseorang, mati lebih awal, bahkan jika Luo Yihang dan yang lainnya tidak takut pada kelompok alien ini, mereka hanya dapat berlalu dengan cepat, tidak mungkin keras satu sama lain. Bahkan jika itu adalah tubuh Ye Xiwen, setelah pembunuhan hewan aneh seperti landak, tidak ada banyak yang tersisa di yuan nyata, apalagi orang lain. Ye Xiwen langsung membuka sayap iblis dan bergegas ke tengah monster ikan ini. Tubuh kokoh Ye Xiwen langsung membunuh sekelompok monster ikan. Monster ikan ini mengeras oleh kekuatan bintang-bintang pada hari kerja, mereka sangat keras, seperti emas dan besi, tetapi bagaimana tubuh bagian atas tubuh Heiwen, tubuh Ye Xiwen adalah sebuah tangki besar. Ikan-ikan itu sama sekali tidak ada jarak dekat, gigi yang mengerikan, dan tidak ada cara untuk melukai Ye Xiwen. Boom, boom, boom. Ye Xiwen hanyalah bulldozer besar. Semua monster ikan telah dikalahkan oleh Ye Xiwen. Meskipun Ye Xiwen tidak banyak pergi, hegemoninya masih tirani, langsung memberi monster ikan itu tidak sulit untuk memadamkan api. Boom. Ketika monster ikan terakhir dibunuh oleh Ye Xiwen sudah menghabiskan jejak aura terakhir. Yang lain sudah jauh ke dalamnya. Mereka tidak terbunuh seperti Ye Xiwen. Ketika mereka bertemu dengan hewan-hewan aneh ini, mereka pada dasarnya dibekap dan tidak berani untuk berhubungan. Bahkan tuan seperti Luo Yihang adalah sama, dan binatang-binatang aneh ini keras, tetapi akan mati. Mereka datang untuk mendapatkan harta, tetapi mereka tidak ingin mati. Puluhan ribu hewan legendaris sudah cukup untuk menenggelamkan mereka. Hanya Ye Xiwen yang berani melakukan ini, yang dapat melakukan ini, karena bagi Ye Xiwen, kekuatan bintang-bintang di berbagai binatang buas ini juga merupakan harta yang langka. Ada lebih dari 20.000 hewan yang berbeda, yang semuanya adalah alam legendaris, meskipun secara umum rendah, mereka hanya legendaris dan rangkap 3, tetapi mereka juga legenda sejati. Sudah cukup, bahkan Ye Xiwen dapat merasakan. Kekuatan bintang-bintang di tubuh, hanya sebuah kesempatan, sehingga ia dapat memadatkan bumi, wilayahnya dapat menjadi terobosan. Ye Xiwen, ini adalah danau yang dibentuk oleh pencairan aura. Tidak heran jika begitu banyak iblis ikan yang ganas dapat dibentuk. Tidak mungkin untuk meletakkannya di tempat lain. Ye Mo memandangi danau besar di depannya. Kamu adalah ini dapat mempercepat pemulihan yuan nyata. Petik 2. Ye Xiwen mengangguk dan setuju dengan pendapat Ye Mo. Sangat jarang untuk merasa lelah. Yuannya yang sebenarnya benar-benar dapat dikatakan kelelahan dan sangat kelelahan. Ye Xiwen terjun ke dalam danau yang terdiri dari aura cair, dan tiba-tiba merasakan seluruh tubuh nyaman dan pori-pori berdarah.
Perasaan ini seperti waktu terpanas di musim panas, perasaan minum sebotol air dingin. Sangat hangat. Aura sendiri adalah jenis energi yang paling bermanfaat. Pepatah lama bahwa seseorang juga sering mengatakan bahwa orang ini sangat aura. Semakin banyak aura menyerap, pikiran semakin jernih, dan tubuh otak akan terus berevolusi. Sebenarnya, orang dilahirkan dengan aura, yang disebut kibawaan, tetapi tubuh manusia adalah saringan yang sangat besar. Ada lubang di mana-mana. Sebelum lahir, lubang dan lubang ditutup karena direndam dalam cairan ketuban. Ini dapat mengunci kibawaan, tetapi setelah lahir, dari napas pertama bernapas, semua lubang dibuka, dan sejumlah besar gas keruh dihirup, dan dalam proses itu, lebih banyak gas bawaan dapat dipertahankan. Ini sering berarti bahwa orang itu lebih pintar. Beberapa orang dilahirkan untuk melihat aura, pintar, pada kenyataannya, ini memiliki hubungan dengan fisik. Beberapa orang dilahirkan dengan saringan besar, apa aura tidak dapat bertahan hidup. Orang semacam ini ditakdirkan untuk tidak berkultivasi, dan beberapa orang secara alami, sejumlah besar aura dapat disimpan, dan kualifikasi orang seperti ini dan tulang akar seringkali sangat baik. Bombing. Sebuah ledakan besar, ruang langsung mendidih seperti air limbah. Baru saja pulih, Ye Siwen, yang bersiap untuk meninggalkan danau, segera kembali. Bab 347 Kuali XUAN YUAN. Kegilaan ruang, diikuti oleh langit, seperti lukisan terkenal yang sobek dari tengah. Ye Siwen bersembunyi di dasar danau, berlari dan berkonsentrasi pada pekerjaannya, sepenuhnya menarik napas dan matanya melirik. Meskipun dasar danau itu sangat dalam, tidak sampai budidaya Ye Siwen bahwa ini tidak dapat menghentikan penglihatan Ye Siwen. Ini adalah portal, dan ada ahli yang datang bersama dari sana. Kepala orang itu berusia sekitar 30 tahun, naik turun, jubah, seekor harimau, dan alis, ada semacam gunung dan sungai yang bergoyang, dan itu juga orang yang tak terkatakan. Ye Siwen menemukan bahwa kultivasi orang ini hanya lebih kuat dari Luo Yihang dan yang lainnya. Saya khawatir dia sudah mencapai setengah langkah dunia legendaris. Orang seperti itu sudah selangkah lagi dari semi suci, dan kultivasi semacam itu ditempatkan pada generasi ini, dan itu pasti dapat dihitung sebagai orang yang berbakat. Fan Xixiong, apakah ini area di bawah medan perang ekstrateritorial yang diperintah oleh Akademi Zhenwu? Orang di belakangnya sedikit lebih muda, dan dia berpakaian seperti seorang prajurit. Itu juga setengah langkah legendaris, meskipun tidak sebagus mantan saudara Fan, tetapi ia juga jenius. Itu di sini sebenarnya adalah sosok yang tertekan di masa lalu. Hal-hal ini mungkin tidak diingat oleh orang-orang dari sekolah seni bela diri. Saya tidak tahu berapa tahun yang lalu. Pada waktu itu, sekolah seni bela diri baru saja didirikan, tidak lama kemudian. Setelah menghadapi penggerebekan bintang dan makhluk luar angkasa, setelah banyak pertempuran berdarah dari sekolah seni bela diri yang nyata, roh-roh jahat binatang bintang ditekan di sini, dan kemudian dunia berangsur-angsur menghasilkan banyak hewan yang berbeda. Senyum tipis berkata, jika bukan karena generasi nenek moyang kita yang secara tidak sengaja membalikkan buku-buku itu dan menemukannya di sini, aku takut mereka hanya akan tenggelam ke dalamnya. Hei, orang-orang dari sekolah Zhenwu, mungkin tidak pernah memikirkan orang-orang mereka dalam wawancara, tetapi ini telah menjadi tempat uji coba aula Suanyuan kita. Hei, Akademi Zhenwu mereka telah banyak menderita, dan banyak warisan tidak lengkap. Banyak karya klasik telah hilang, tetapi kosong dengan nama seni bela diri dunia yang otentik. Adik laki-laki dan perempuan itu tersenyum dan tidak memikirkan seni bela diri yang sebenarnya. Ye Siwen mendengarkan dengan tenang, tetapi dia tidak bergerak, tetapi hatinya diperhitungkan. Dia berpikir bahwa tempat ini harus menjadi tanah perawan yang belum ada yang dikembangkan. Saya tidak berharap bahwa seseorang telah naik terlebih dahulu, dan seharusnya tidak datang ke sini 2 kali. Aku tidak menyangka kalau itu adalah aula Suanyuan. Yemo tiba-tiba membuat keributan di benak Ye Siwen.
Apakah kamu tahu apa itu kuil Suanyuan? Ye Xiwen bertanya. Yah, dunia iblis juga telah menginvasi dunia seni bela diri yang nyata. Sekarang ada orang yang menyembah seni bela diri dalam seni bela diri yang nyata. Dunia iblis tahu lebih banyak tentang seni bela diri yang sebenarnya. Kau benar-benar sangat besar kecuali untuk dunia maritim. Di daratan, benua ini telah dibagi menjadi 5 wilayah di timur, barat, utara dan selatan. Selatan dikatakan sebagai asal mula manusia di dunia nyata. Akademi Zhenwu didirikan pada waktu itu. Pada tahun-tahun awal, sekolah Zhenwu adalah yang paling kuat. Dia memerintah seluruh dunia seni bela diri yang nyata, tetapi setelah invasi dunia iblis, Akademi Zhenwu memimpin dalam perlawanan meskipun tentara iblis mundur. Akademi Zhenwu juga merupakan cedera besar, bukan lagi peristiwa besar yang semula, kecuali tanah 3.1 akre yang dapat menampung wilayah selatan. Selain itu, pengaruh daerah lain secara bertahap mereda, dan banyak kekuatan besar dan kecil lainnya telah muncul di daerah lain, dan kuil Suanyuan juga salah satu yang terbaik. Kekuatannya hampir kuat dari Akademi Zhenwu saat ini, dan juga terkenal di tengah. Ye Xiwen menjelaskan kepada Ye Xiwen. Hati Ye Xiwen memiliki perasaan menghisap udara dingin. Akademi Zhenwu sudah cukup kuat. Setiap kali seorang pendatang baru direkrut, ada jutaan orang, tetapi tidak ada yang lebih rendah dari kekuatan Akademi Zhenwu, dan itu tidak boleh satu atau dua. Kakak senior, meskipun itu adalah tempat yang baik untuk mencobanya di sini, tetapi itu sebanding dengan yang ada di sini. Masih banyak di kuil Suanyuan kami. Mengapa Anda datang ke sini ribuan mil jauhnya? Jika orang-orang dari Akademi Zhenwu ditemukan, maka ini luar biasa. Adik laki-laki itu masih tidak mengerti. Pada saat ini, semakin banyak orang yang muncul dari portal, dan ada ratusan orang di perkasa. Ratusan orang ini, kebanyakan dari mereka setengah langkah legendaris 7, banyak dari mereka setengah langkah legendaris 8, 9 tuan. Tentu saja ada alasannya. Meskipun binatang buas bintang yang menyerap kekuatan bintang adalah sasaran ujian yang baik, tetapi yang lebih penting bukanlah binatang buas bintang ini, tetapi roh jahat dari binatang buas bintang yang paling dirusak. Berkata, bintang-bintang dan binatang buas ini tidak seperti monster biasa, berbeda dari Warcraft. Mereka adalah sejenis makhluk ajaib yang tumbuh di alam semesta dan menyerap kekuatan bintang untuk bertahan hidup. Sekarang Anda semua melihat bahwa ada bintang dan pembuluh darah. Bukan apa-apa, raksasa bintang nyata, seperti namanya, banyak dari mereka memiliki ukuran bintang. Makan oleh bintang-bintang, jarang terlihat, dan sebagian besar bintang dan binatang buas juga canggung. Ini tidak jauh berbeda dari binatang buas umum, tetapi ada beberapa binatang buas bintang yang dapat membangunkan dan membuka pikiran. Itu adalah yang paling mengerikan. Beberapa dari mereka disebut Dewa Bintang, dan mereka memimpin banyak bintang dengan bintang dan pembuluh darah untuk menaklukkan bintang-bintang. Ini adalah penindasan dari roh-roh jahat. Di masa lalu, masyarakat seni bela diri yang nyata dioleskan, dan Akademi Zhenwu tiba-tiba jatuh dari periode paling makmur. Petik 2. Dan Tuhan, mereka membiarkan mereka datang, hanya untuk mencari tahu, roh jahat yang tertekan di masa lalu mati. Jika mati, itu akan menjarah tubuhnya. Jika masih hidup, ia akan mencoba mengendalikan roh jahat ini. Ini yang tertinggi, harta karun, dan tempat yang tidak terlalu jauh di atas adalah garis depan rumah seni bela diri yang nyata untuk melawan invasi bintang-bintang dan binatang buas. Ada sejumlah besar tuan dari orang bijak suci dan tuan dari tempat suci yang hebat. Orang-orang itu, harta itu bisa jatuh ke tangan kita, kata Fan. Selain itu, ada juga medan perang di sini, dan ada banyak cheat. Senjata sihir jatuh ke dalamnya. Jika Anda dapat menemukan santo palsu, Anda dapat berjalan di kuil mulai sekarang. Ye Xiwen mendengarkan dengan tenang, tetapi jantungnya sama sekali tidak tenang, ternyata ada rahasia di dalamnya. Jadi, gerombolan bintang dan monster di alam legendaris ini hanya berevolusi oleh bintang binatang. Pada akhirnya,
seberapa kuat itu berkembang. Bintang dan binatang buas, ada binatang buas bertabur bintang. Yemo juga merasa mengisap udara dingin. Bintang raksasa nyata dan bintang binatang tidak sama. Bintang binatang hanya memiliki bintang dan binatang. Yah, bintang-bintang dan binatang buas yang sebenarnya bisa membingungkan dunia seni bela diri yang sebenarnya. Ini adalah kelompok yang benar-benar mengerikan. Jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi masing-masingnya mengguncang dunia dan kuat. Petik 2. Ye Siwen mengangguk, dapat membuat Ye Mo berkata bahwa itu kuat dan kuat, pasti sangat kuat. Terlebih lagi, Akademi Zhenwu saat ini sudah cukup kuat. Masa paling makmur dari Akademi Zhenwu tidak terbayangkan, tetapi meskipun begitu, masih secara langsung memudar oleh bintang binatang, dan tidak ada cara untuk membunuhnya secara langsung. Hal ini diperlukan untuk menekannya, dan sangat mungkin bahwa bintang raksasa itu kuat. Orang-orang ini sama sekali tidak tahu tentang hidup dan mati. Jika bintang-bintang dan binatang buas mati, jika mereka masih hidup, mereka masih ingin mengendalikan, aku takut. Yemo tersenyum dingin. Saudaraku, kamu melihat kelompok monster ikan ini dibantai. Saya tidak berpikir itu seperti pembunuhan antara bintang-bintang dan binatang buas. Kami juga menemukan manusia. Pada saat ini seorang murid mengarahkan matanya dan menemukan tubuh besar di tanah. Apakah itu tidak baik? Apakah itu ditemukan oleh orang-orang di sini? Sial, kata saudara laki-laki dari kelas, kami bergegas untuk menyelidiki, sialan. Jika kita menemukan tuan dari dunia suci, kita akan segera pergi. Jika mereka hanya ditemukan oleh para murid yang telah diadili oleh sekolah-sekolah seni bela diri, maka bunuh mereka semua, perbaiki celahnya, dan rahasiakan rahasia. Giginya berkata, ekspresinya sangat memalukan. Ya, pada saat ini, banyak murid dari Aula Suanyuan telah berjanji untuk menyelinap lebih dalam ke dunia bawah tanah. Karena kelalaian, saya tidak berharap bahwa mungkin ada orang di dekatnya. Mereka bahkan tidak memiliki perasaan berada di sekitar, dan mereka terbang menjauh. Ye Siwen diam-diam muncul dari danau. Ye Siwen menghela nafas lega, jika ditemukan oleh orang-orang itu, konsekuensinya bisa dikatakan tidak terbayangkan. Para murid dari Aula Suanyuan ini bahkan lebih kuat daripada para murid dari sekolah seni bela diri ini. Mereka tidak mengatakan bahwa setengah langkah ranah besar legendaris dari saudara-saudara Fan, Cahaya adalah legenda setengah langkah dan prajurit 9 tangan legendaris, semuanya dapat mengatur Ye Siwen mati. Sekarang dapat dikatakan bahwa semakin kacau. Saya pikir hal ini sangat aneh. Pedang, dewa, semua menghilang di sini, dan sekarang saya telah menambahkan murid dari kuil Suanyuan. Di sini, ada kekacauan, kata Yemo. Ya, itu semakin kacau. Aku harus menerobos. Setelah aku menerobos ke semi langkah legendaris 6, kekuatan tempur sudah cukup untuk mengalahkan Master 9 kuat legendaris. Kecuali untuk saudara Fan, aku tidak takut akan itu. Ye Siwen berkata, dia merasa semakin dan semakin kuat bahwa kekuatannya tidak cukup, belum lagi murid-murid yang telah memulai untuk waktu yang lama. Cahaya adalah generasi muda, dia bukan yang teratas. Yah, ada danau setelah pencairan aura, kamu bisa menerimanya secara langsung, kamu tidak bisa menemukannya di luar. Ye Modao, baiklah. Bab 348 PERAMBPOKAN siang hari. Waktu setengah bulan berlalu dengan cepat. Dalam setengah bulan ini, dunia bawah tanah ini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Setidaknya sepertiga dari ribuan yang datang saat ini, bukan yang mati di bintang-bintang. Di atas, itu adalah tangan Master Balai Suanyuan yang muncul kemudian. Tentu saja, selain dari Ye Siwen, tidak ada yang tahu bahwa orang-orang itu adalah orang-orang dari kuil Suanyuan. Mereka hanya murid dari tim tertentu di sekolah seni bela diri mereka sendiri. Setelah semua, ini adalah situs Akademi Zhenwu. Mereka bahkan tidak memiliki. Saya telah memikirkan orang-orang yang mungkin memiliki kekuatan lain. Jika saya mengubah Ye Siwen, saya takut itu akan serupa
Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Ye Xiwen tidak akan mempercayainya. Seseorang benar-benar menyelinap melintasi lapangan besar untuk mengirimkan Sneak, yang di luar dugaan semua orang. Bahkan mereka tidak dapat berhubungan dengan dunia luar. Seseorang kembali ke pintu keluar dan melihatnya, tetapi menemukan bahwa lubang telah diperbaiki, yang semakin memperburuk kepanikan para pejuang itu. Mereka belum mengalami situasi seperti itu, dan semua orang tidak tahu bagaimana jadinya seperti ini. Hanya Ye Xiwen yang tahu bahwa ini harus dilakukan oleh para murid kuil Xuanyuan. Tidak peduli apa yang dipikirkan para murid kuil Xuanyuan, mereka berani membuat hal seperti itu. Jika mereka ditemukan oleh Akademi Zhenwu, mereka pasti akan membiarkan seluruh Akademi Zhenwu. Mereka semua marah, dan tidak peduli bagaimana mereka jatuh. Sekolah seni bela diri yang sebenarnya adalah penguasa selatan, kekuatan paling kuat di dunia nyata. Kemarahannya cukup membuat Hall Xuanyuan sakit kepala. Tapi tidak peduli seberapa kacau di luar, Ye Xiwen hanya memiliki satu, untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, hanya untuk terus meningkatkan kekuatannya sendiri, dapat mengatasi kekacauan berikutnya. Terutama para murid kuil Xuanyuan adalah lawan yang harus dia hadapi. Karena dia mengerti para murid kuil Xuanyuan. Pada dasarnya ini dimaksudkan untuk membunuh para murid Akademi Zhenwu kali ini, dan mereka kuat, dan ada beberapa tuan dari Zhou yang legendaris. Jauh di atas pemimpin Akademi Zhenwu, master setengah langkah legendaris Zhou yang dikenal, hanya Luo Yihang dan Juggernaut, apalagi sisi lain dari setengah langkah kesempurnaan legendaris saudara Fan. Yang lain tidak bisa diandalkan, dan mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Untuk paruh kedua tahun ini, Ye Xiwen akhirnya harus mengumpulkan kekuatan yang cukup dari bintang-bintang untuk memadatkan bumi. Dia ingin memadatkan bumi dalam kondisi paling sempurna. Ini memiliki jenis status yang berbeda di hatinya. Di cakrawala jauh, suara gemuruh datang dari kejauhan, dan sosok besar seperti bukit semakin dekat dan lebih dekat dari kejauhan. Ini adalah raksasa gunung di antara binatang buas yang aneh. Dari tempat di mana kekuatan bintang-bintang lahir, raksasa gunung lebih kuat daripada raksasa gunung lainnya. Daging mereka adalah pertahanan yang paling kejam. Meski hanya ada 1000 orang, tapi perasaan bergemuruh, seperti menunggang kuda, itu mengerikan. Raksasa gunung ini adalah suku, dan mereka bergerak dengan kecepatan yang tidak menyenangkan atau lambat, membentuk barisan militer. Ini adalah pasukan besar. Raksasa gunung yang menarik perhatian menemukan keberadaan Ye Xiwen, dan tiba-tiba berteriak. Raksasa gunung ini segera mulai terbuka, sama sekali tanpa perasaan bodoh dari raksasa gunung ini melihat masa lalu. Sebaliknya, itu sangat fleksibel. Dari jauh, itu hanyalah sebuah pegunungan besar yang menuju ke Ye Xiwen. Raksasa gunung ini, masing-masing memegang tongkat batu besar, sangat tiran dan menari. Sepertinya langit akan hancur. Meskipun hanya ada 1000 kuantitas, raksasa gunung ini cukup kuat untuk memastikan keamanannya. Hei, bunyi udara keras yang terkoyak, pelopor raksasa gunung telah tiba, dan kepala itu adalah raksasa gunung besar. Di antara mereka, tongkat batu besar menari dan langsung mengirim keluar suara keras udara menerobos dan membentuk bayangan jalan di kekosongan, dan Ye Xiwen diselimuti di dalamnya. Ye Xiwen, membunuh raksasa gunung ini, kamu seharusnya bisa mengembunkan planet lagi. Raksasa gunung ini berbeda dari binatang buas bintang biasa. Mereka sendiri adalah tubuh batu, dan mereka juga marah dengan kekuatan bintang. Tubuh batu, ada banyak bintang dalam kekuatan, cukup bagi Anda untuk menyingkat bintang ini dengan sempurna. Ye Mo dengan cepat berkata. Bagaimana kekuatan bintang kecil di binatang bintang umum menjadi seperti gunung raksasa ini yang seluruhnya terbuat dari batu. Tidak hanya itu cukup, tetapi juga dapat menyimpan cukup banyak bintang untuk mempersiapkan terobosan di masa depan. Ye Xiwen segera menembak, segera adalah segel Lusan. Lusan Yin ini benar-benar membawa kilatan bintang. Ini adalah Ye Xiwen yang tidak memikirkan dirinya sendiri,
nampaknya karena penyerapan kekuatan bintang-bintang, banyak darinya sepertinya telah terjadi perubahan besar. Boom! Barisan gunung yang sangat besar, seperti seekor naga besar, turun dari langit dan menyapu. Langsung menekan beberapa gunung raksasa. Raksasa-raksasa gunung ini melambaikan batang-batang batu mereka dan menghancurkannya hingga ke gunung-gunung. Batang-batang batu ini membentuk batang besar di langit, dan mereka hanya menjadi seekor naga batu dan langsung menuju ke gunung. Booming! Itu seperti dua naga batu besar yang bertabrakan di langit dan mencekik bersama. Ye Xiwen mendengus, dan sebuah tangan besar terulur dalam sekejap, meraih tongkat batu dari strip itu, dan tiba-tiba mengambilnya. Dalam sekejap, dia meraih naga batu yang terdiri dari tongkat batu, dan Yan Shan Yin menekannya. Hei, hei, hei. Dalam sekejap mata, ada puluhan raksasa gunung yang tidak punya waktu untuk melarikan diri untuk melahirkan kematian. Raksasa gunung ini semuanya sangat kuat. Mereka bahkan tidak membutuhkan seni bela diri. Apa yang disebut pertemuan 10 anggota bertenaga satu telah sangat tercermin di dalamnya. Mereka sama sekali tidak membutuhkan seni bela diri. Apa jenis seni bela diri yang sangat indah dari Anda? Mereka hanya berjongkok dan mengendalikan musuh seperti apa yang harus Anda hancurkan. Apa perlunya seni bela diri? 8 kata yang arogan dan tidak kompeten sepenuhnya dijelaskan dalam tubuh mereka. Ye Xiwen langsung membuat jalan keluar dalam pasukan ribuan. Gunung raksasa. Gunung raksasa ini seperti nama. Seluruh orang seperti bukit. Setelah dibunuh oleh Ye Xiwen, itu seperti gunung kecil. Sangat spektakuler. Pembunuhan gila Ye Xiwen, dalam waktu singkat, ratusan raksasa gunung telah mati di bawah pisau panjang Ye Xiwen, dan kali ini pembunuhan gila Ye Xiwen akhirnya menyebabkan kemarahan Raja Raksasa Gunung itu. Raja Raksasa Gunung ini jelas setengah setinggi raksasa gunung lainnya, bahkan di kerumunan gunung yang besar, itu juga sangat mencolok. Tongkat batu besar di tangannya bergegas menuju Ye Xiwen, dan kekuatan tubuhnya mendidih. Pisau panjang di tangan Ye Xiwen ditembak lagi, dan tongkat batu besar itu menyatu. Tongkat batu itu ada di tangan Raja Raksasa Gunung, itu adalah tongkat batu, tetapi untuk Ye Xiwen, tongkat batu itu roboh dan tidak ada perbedaan dalam rentang gunung. Booming! Kedua senjata, satu besar dan satu sama sekali tidak seimbang, membuat tabrakan peer-to-peer. Kekuatan teror menyapu. Kekuatan Raja Raksasa Gunung itu sangat keterlaluan, dan itu bisa dibalik hanya dengan daging. Sekelompok orang, tetapi dia bertemu Ye Xiwen, tubuhnya lebih kuat. Tubuh-tubuh dilatih sampai ke puncak untuk merobek setan, bahkan jika Ye Xiwen belum mencapai ekstrim, tetapi di ranah legendaris, orang yang dapat menekan Ye Xiwen dengan alam dan keterampilan murni, tetapi dengan kemampuan fisik untuk menekan Ye Xiwen, yaitu itu tidak mungkin sama sekali. Mungkin tubuh Titan dapat bersaing dengan Ye Xiwen, dan tidak ada pertandingan melawan Ye Xiwen, tapi Ye Xiwen sangat percaya diri tentang tubuhnya sendiri. Tubuh Titan berani memprovokasi dia penuh. Temukan gigimu. Berguling dia, tubuh hegemonik adalah yang terkuat. Ini adalah kepercayaan Ye Xiwen, dan akar dari kegigihannya hingga saat ini. Manusia, pergilah ke neraka. Raja Raksasa Gunung itu meraung, dan suara gemuruh itu seperti ledakan bel hong. Dia tidak tahan, dia hampir seperti manusia. Tidak ada yang pernah bisa membandingkan mereka dalam hal ini. Terlebih lagi, Ye Xiwen jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ye Xiwen mencibir, dan langsung menghindari tongkat batu yang menyapu gunung, dan langsung terbang di atas langit di atas Raja Raksasa Gunung. Hei! Pedang meroket, membentuk pedang mengerikan hingga ratusan kaki, dan langsung jatuh. Di hadapan pedang yang mengerikan ini, Raja Raksasa Gunung sangat bangga bahwa dagingnya langsung hancur dan hanya ada inti besar yang tersisa untuk diambil oleh Ye Xiwen. Karena Raja Raksasa Gunung itu dibunuh oleh Ye Xiwen, sisa masalah untuk Ye Xiwen tidak lain adalah masalah saja. Raksasa gunung itu sama sekali bukan lawan Ye Xiwen, seperti angin dan awan, semuanya terbunuh. Menyerap banyak bintang,
Ye Xiwen akhirnya merasa sempurna, dan seluruh dunia penuh, dan di dalam lautan alam semesta, sebuah titik cahaya mulai meledak menjadi kegilaan, menarik bintang yang tak terhitung jumlahnya. Mendekatlah padanya. Pada saat ini, di langit, semburan awan gelap mulai berkumpul ke arah Ye Xiwen. Ye Xiwen menatap awan gelap di langit, dan Ye Xiwen mengerti bahwa ketika kerajaannya mencapai kesempurnaan, malapetaka akan datang. Ye Xiwen mengepalkan tangannya, ayo. Bab 349 Pertempuran yang keras dan perampokan. Awan gelap di langit semakin lama semakin tebal, dan awan-awan itu seperti percikan tinta, cepat menghitam, dan sinar naga berkelap-kelip di sana. Tekanan kuat dari suatu persediaan telah menyapu. Ini adalah semacam kekuatan yang mengerikan, yang memberi orang perasaan kecil dan tidak normal. Hei lalala, kilat-kilat itu mengalir dari awan, tetapi kilat-kilat ini tidak seperti leilong, tetapi mereka semua satu persatu, dan mereka bergegas ke tubuh Ye Xiwen, tergila-gila pada tubuh Ye Xiwen. Gigitan. Dengan tubuh hegemonik Ye Xiwen, meskipun mereka tidak bisa menggigit, mereka bisa mengambil Ye Xiwen untuk melahirkan jejak berdarah, guruh dan petir yang hebat mengamuk di tubuh Ye Xiwen, dan tubuh Ye Xiwen yang dipanggang hitam. Ye Xiwen mengerutkan kening, dan serangan ini jauh lebih kejam dari sebelumnya. Dewa Emas Ye Xiwen, Xing langsung menjadi Xiao Ye Xiwen yang disegani, mereka yang membombardir Leilong, yang dilahirkan dan dibunuh oleh Xiao Ye Xiwen ini, dan kemudian diserap satu demi satu. Bagi Ye Xiwen, ini semua hanyalah bencana. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ye Xiwen tidak tahu berapa lama di Leihai. Pada saat ini, Ye Xiwen terus berlari, melihat mantra, untuk membimbing kekuatan bintang-bintang dan guntur dan kilat. Bintik-bintik cahaya di tubuh Ye Xiwen mulai bergetar dengan gila, dan itu adalah bintang yang belum terbentuk. Pada saat ini, guntur di langit akhirnya perlahan-lahan jarang. Sosok tinggi muncul di awan, mata dingin menatap Ye Xiwen dengan dingin. Ye Xiwen merasakan pembunuhan sedingin es, dan tiba-tiba punggungnya berkeringat, yang berbeda dari pembunuhan apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya, karena itu semacam dingin yang mematikan, sesuatu yang mati menjadi dingin. Memegangnya, Ye Xiwen mendongak dan melihat bahwa itu adalah monyet kera petir. Tingginya sangat tinggi dan tingginya lebih dari 3 meter. Napas yang dingin membuat orang merasa kedinginan. Hati Ye Xiwen semakin dekat dengan manusia dan semakin dekat dan lebih dekat dengan makhluk hidup. Monyet petir ini tampaknya memiliki pikiran sendiri. Cukup melihat betapa mengerikannya kera petir ini. Ya Tuhan, bermartabat, ini harus menjadi belenggu perampokan hari ini. Begitu gelar telah berlalu, kultivasi Ye Xiwen hanya takut bahwa itu akan segera naik ke tingkat yang luar biasa, tetapi jika Anda melewatinya, itu adalah jalan buntu. Ini juga mengapa banyak orang sangat takut akan perampokan, karena bahaya menyeberangi langit terlalu besar. Begitu mereka gagal melewatinya, kemungkinan besar mereka akan mati, juga merupakan cedera serius. Namun, Ye Xiwen tidak sama. Dengan guntur pertempuran ini, jika Ye Xiwen tidak bisa membacanya, maka itu benar-benar jalan buntu. Itu adalah perampokan mati, tidak mungkin untuk melarikan diri. Ye Xiwen tidak memiliki keberuntungan di hatinya, karena dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain membuat langkah maju, membunuh semua rintangan dan duri. Dia dapat merasakan bahwa sambaran petir ini sama sekali bukan makhluk hidup, tetapi kesadaran yang murni berkelompok. Ekspresinya dingin, tubuhnya sangat mengerikan. Itu adalah mesin pembunuh yang canggih, tetapi kekuatannya sangat tiran. Aku takut itu bahkan lebih mengerikan daripada Ye Xiwen sekarang. Sangat mengerikan, meskipun tidak ada 9 kekuatan legendaris, tapi ini masalahnya, jadi sepertinya lebih mengerikan. Meskipun mereka semua adalah monster kilat, mantan monster kilat termasuk jenis tidak masuk akal, dan mereka murni naluriah, dan mereka tidak cukup khawatir tentang hal itu. Ye Xiwen dapat membunuh banyak dari mereka. Namun, sambaran petir ini tidak sama. Ye Xiwen benar-benar melihat jejak kebijaksanaan dari matanya, dan kekuatannya tidak tahu sejauh mana kezalimannya,
saya khawatir itu tidak lebih buruk dari Ye Xiwen. Ye Xiwen asyik dan mengamati mantra berjalan dengan gila-gilaan. Guntur dan kilat yang jatuh dari langit masih ada di mana-mana, dan kegilaan itu memadatkan bumi. Hanya setelah kondensasi bumi, budidaya Ye Xiwen dapat menyelesaikan perkembangan yang cepat. Hei! Baut petir menjerit dan bergegas menuju Ye Xiwen. Sosok itu melompat, seperti kerasungguhan, melompat ke depan Ye Xiwen. Kecepatannya sangat cepat dan dia menarik jarak yang jauh. Baut petir, tapi itu adalah saat yang sulit, dan itu melesat ke Ye Xiwen. Kera ini adalah tinju monyet, dan ini adalah tinju monyet yang sangat dalam dan mengerikan. Tampaknya dalam genre ini, ia telah tenggelam dalam generasi tuan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kengerian seni bela diri telah ditekan oleh Ye Xiwen. Tinju ditekan dengan kilat, dan mereka bergegas menuju Ye Xiwen, samar-samar membawa jejak Tao. Tinju monyet itu sendiri bukan metode tinju bersemangat tinggi, tetapi sangat kuat dalam baut kilat ini. Tidak ada gerakan nyata yang lemah, kuncinya adalah gelombang-gelombang lihat di mana tangan digunakan. Ye Xiwen tidak mundur sedikit pun, dan Han San Yin langsung jatuh, seperti gunung besar tersapu. Boom! Sebuah ledakan besar, petir ini melontarkan tinju untuk meledak segel lusan, diikuti oleh Ye Xiwen terus menyerang. Ini adalah serangan yang paling mengerikan. Ye Xiwen tidak berdaya, dan dia hanya bisa bertemu musuh dengan telapak tangan naga. Para naga keluar dari jalan mereka, dan tangan mereka langsung menjadi cakar naga dan menyapa mereka. Booming! Tinju dan telapak tangan saling berpotongan, dan dua kekuatan kuat mulai mendidih di dalamnya, dan mereka menyapu keluar dalam sekejap, dan ruang di sekitarnya tersapu. Pada saat tinju bertemu, Ye Xiwen merasa bahwa arus mengerikan mengalir langsung ke tubuhnya di sepanjang lengannya. Tubuhnya lumpuh, dan tiba-tiba dia dalam hati yang besar, tahu bahwa dia sekarang menjadi hegemoni. Kekuatan tubuh emas, petir umum untuk benar-benar melukainya, hampir tidak mungkin, apalagi ingin melumpuhkan tubuhnya. Hampir saat masuk akan dikeluarkan oleh Yuan aslinya. Namun, baut petir ini benar-benar terjadi, dan cacat Ye Xiwen di sutra ini ditangkap oleh baut petir ini. Itu hanya perhitungan canggih dari mesin pembunuh, dan segera bergegas ke depan Ye Xiwen, meninju kilat-kilat dengan banyak kilat langsung menghantam mulut siong Ye Xiwen. Boom! Ye Xiwen langsung terbang keluar, dan tulang rusuk sebelum siong semuanya pecah. Bahkan organ dalam pun dihujani, dan darah yang mengalir keluar dari sudut mulutnya lumpuh. Ye Xiwen hampir pingsan di masa lalu, pertempuran yang sangat sengit, Ye Xiwen hampir selalu menghadapi kekuatan yang jauh melampaui tuannya sendiri. Namun, dalam pertempuran di dunia yang sama dengan perbedaan kekuatan, Ye Xiwen belum pernah dipukuli dengan begitu buruk, dan tidak mungkin untuk memiliki kepalaan di dunia seperti itu. Tidak mungkin ada. Namun, Ye Xiwen sebenarnya dipukuli oleh monyet petir dengan tinju monyet sederhana. Ini karena dia memiliki hubungan dengan tubuh. Jika dia mengubah seseorang, dia takut dia sudah mati. Saya tidak bisa menangkap kepalaan. Ye Xiwen juga harus merasakan bahwa kengerian perampokan semakin dan semakin mengerikan. Tetapi pada saat ini, Ye Xiwen berpikir lebih. Dan sayap iblis terbuka dengan cepat. Yu Xiwen menginjak kakinya dan dengan cepat meninggalkan posisi yang baru saja berdiri. Pada saat yang sama, lampu listrik yang mengerikan mencapai tempat Ye Xiwen baru saja berdiri. Boom! Lampu listrik menghilang, tetapi baut petir menghantam permukaan secara langsung. Baut petir ini sangat datar. Batu api listrik yang disebut, Anda tahu seberapa cepat kecepatan kilat. Kecepatan monyet kera juga sangat cepat, tidak menanggung nama petir. Jika Ye Xiwen membuka sayap iblis, Ye Xiwen tidak bisa bersembunyi sama sekali. Pada akhirnya, itu hanya bisa dibunuh oleh Ye Xiwen. Ye Xiwen dengan cepat memanfaatkan ruang ini untuk memperbaiki lukanya dengan generasi Tian Huang. Apa-apaan ini, bagaimana bisa begitu mengerikan? Ye Xiwen megap-megap dan berkata bahwa dengan restorasi terus-menerus pemusnahan Phoenix, mantan siong dari pecahan Ye Xiwen akhirnya dikembalikan ke normal,
dan mulutnya tidak berdarah, tetapi Ye Xiwen itu belum pulih ke puncak, yang juga membutuhkan waktu. Petir itu melintas sekilas tentang pukulan, dan langit berteriak, dan bergegas menuju Ye Xiwen. Setiap langkah mampu menghancurkan langit. Tekanan teror terkunci dengan kuat di Ye Xiwen dari awal hingga akhir. Beri Ye Xiwen sedikit waktu bernafas. Tinju panjang mengguncang bumi, tekanan tinju menghancurkan alam semesta, dan langsung bergegas ke depan Ye Xiwen. Meskipun kekuatan tinju biasa-biasa saja, itu sangat cepat, perlu untuk meledakkan Ye Xiwen kepada siswa dan menghancurkan Ye Qiwen langsung menjadi bubuk. Pada saat ini, Ye Xiwen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dalam sekejap, telapak naga menabrak, dan rusa panjang bijak emas membentuk sekejap, langsung merobek petir menjadi dua bagian, dan kekuatan petir pecah secara instan. Pengebirian tidak mengurangi lubang besar langsung di mulut Xiong Ye Xiwen. Hei! Ye Xiwen memuntahkan darah, mulut Xiong hampir hancur, dan nafas kehidupan berlalu. Ye Xiwen terengah-engah, tubuh Phoenix, dan pingsan di belakangnya. Lubang besar di mulut Xiong pulih dengan kecepatan yang terlihat. Tapi di depannya, kera petir pulih dengan kecepatan lebih cepat dari daun. Hampir beberapa napas, kera petir yang telah terbelah dua oleh Ye Xiwen telah pulih hampir, daripada Ye Xiwen menggunakan proses regeneratif Tianhuang untuk menjadi lebih cepat. Ini adalah kumpulan energi. Ia perlu dipulihkan lebih cepat dan benar-benar bebas stres. Dibandingkan dengan kecepatan pemulihan Ye Xiwen, itu tidak sama. Bab 350 melangkah ke legenda setengah langkah. Ini adalah pertempuran sengit. Ye Xiwen benar-benar jatuh ke angin yang salah. Petir hanyalah mesin pertarungan perhitungan presisi. Tidak ada cacat sama sekali. Tinju monyet sederhana ada di tangannya dan itu telah bermain jauh. Lebih dari yang seharusnya, mengerikan. Yang paling penting adalah bahwa Ye Xiwen akan berada di garis lebih cepat dari baut petir ini, tetapi masalahnya adalah tubuh Ye Xiwen sebenarnya lumpuh sekarang. Cedera itu masih yang kedua bagi Ye Xiwen, tetapi mereka benar-benar membiarkan Ye Xiwen menderita. Yang satu dilumpuhkan oleh listrik, dan bagian belakang akan selalu terjebak oleh petir, jika tidak pertempuran tidak akan terlalu sulit. Baut kilat melaju dalam sekejap, dan ekor yang ramping tersapu dalam sekejap, dan Ye Xiwen hampir terhapus dalam sekejap. Ye Xiwen langsung meledak dan langsung memecahkan gunung. Kali ini, dia berhenti. Mulut Ye Xiwen terus mengalir keluar dari darah, dan berulang kali dipukul dengan keras, bahkan generasi Tianhuang tidak segera memperbaiki cederanya. Baut petir ini tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Ye Xiwen terus-menerus menjalankan peremajaan Phoenix untuk memperbaiki luka di tubuhnya. Ye Xiwen, itu tidak akan berfungsi seperti ini. Jika kamu turun seperti ini, milikmu akan terbunuh dalam hidup, kata Ye Mo. Aku tahu, tapi tidak ada cara lain saat ini. Ye Xiwen meraung dan menghancurkan noda darah, dan pisau panjang di tangannya menembak, dan pertempuran dengan petir yang datang langsung terjadi. Gerakan Ye Xiwen perlahan melambat, tapi gerakan sambaran petir tidak lambat, seperti dewa emas untuk menembak Ye Xiwen, dan itu panas dan tak henti-hentinya. Hei! Baut petir terbelah dua oleh Ye Xiwen, tetapi serangannya berubah dalam sekejap, dan Ye Xiwen siap dan dengan cepat dihindari. Panggil, panggil, panggil. Ye Xiwen terus bernafas, tetapi luka-lukanya juga pulih kembali, mati rasa tidak banyak berkurang, sebaliknya ada kecenderungan yang meningkat. Ye Xiwen, situasi ini harus diselesaikan, atau kamu tidak harus bertarung, kamu akan runtuh dulu, kata Ye Mo. Kebenaran ini secara alami tidak membutuhkan Ye Mo, kekuatan petir ini dan ketakutannya juga sangat kuat, tetapi masalah terbesar bukan ini, masalah terbesar adalah kekuatannya melumpuhkan Ye Xiwen, yang membuat tindakan Ye Xiwen lebih lambat dan lebih lambat, ada kecenderungan untuk dipukuli dengan lambat, ini bukan yang ingin dilihat Ye Xiwen. Isolasi listriknya dengan keilahianmu, Ye Mo mengingatkan. Namun, kali ini tidak menggunakan Ye Mo untuk mengingatkan, Ye Xiwen sudah melakukan, angkanya mendidih,
dari aslinya hanya dalam tubuh ilahi telah membentuk baju besi besar di tubuh Ye Xiwen. Namun, dalam sekejap mata, petir telah hampir pulih, matanya dingin, seperti listrik, menonton Ye Xiwen, tiba-tiba mengeluarkan lampu listrik dan langsung membunuh Ye Xiwen. Boom! Ye Xiwen menghantam telapak tangan dan memukul tinju monyet. Lampu listrik langsung menembus udara. Armor dewa tebal Ye Xiwen hampir dikalahkan, tapi untungnya lampu listrik ini habis. Tidak menembus ke dalamnya. Ye Xiwen tiba-tiba meningkatkan kepercayaan dirinya, dan dia terus meledak dalam sekejap. Ketika dia berada di telapak tangannya, dia melemparkan lubang besar di petir. Namun, ketika petir yang tidak ada di udara berdiri, itu disambar oleh Ye Xiwen. Hei, Ye Xiwen tertegun, tetapi wajahnya menunjukkan beberapa senyuman. Cedera pada tubuh juga mengambil banyak kesempatan untuk sembuh. Bagian yang paling merepotkan Ye Xiwen dari petir ini tidak lain, tetapi ia akan lumpuh ketika memukulnya. Yang lain tidak membiarkan tabu Ye Xiwen. Lagi pula, itu bukan manusia yang nyata, dan tidak ada manusia yang nyata. Selama Anda bisa menahan kelumpuhan itu, maka sisanya jauh lebih sederhana. Hei, 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 Ye Xiwen dan badai petir, tidak tahu berapa putaran perang, bahkan jika petir sepenuhnya terdiri dari petir, dalam menghadapi pertempuran seperti itu, jelas bahwa kekuatannya tidak cukup, bentuk tubuhnya dari 3 meter sudah lebih dari 2 meter. Ye Xiwen juga perlahan-lahan menekan petir dari arah bawah angin asli hingga saat ini, dan Ye Xiwen juga menyerap petir dari petir dan mengubahnya menjadi energi. Bumi di Ye Xiwen secara bertahap selesai dan secara bertahap mulai terbentuk. Itu mulai berubah dengan bumi yang dikenal oleh Ye Xiwen. Pada saat ini, di luar awan, ada beberapa tamu yang tidak diundang. Ye Xiwen, tidak baik, ada orang di luar. Ye Mo segera mengingatkan. Pikiran Ye Xiwen tersapu, tetapi ia menemukan bahwa orang-orang yang muncul saat ini bukanlah murid-murid kuil Xuanyuan. Di antara mereka, Master 9 Tangan legendaris setengah langkah yang berbicara dengan saudara-saudara Fan, Aula Xuanyuan memiliki total lebih dari 100 orang, tetapi ia memiliki 4 orang legendaris setengah langkah 9 kali lipat, dan di antara mereka ada juga 6 legendaris 9 orang. Menambahkan kekuatan tempur tingkat ini, sebenarnya ada 10 orang, dan orang ini adalah salah satunya. Namun, dia melihat dia mengenakan pakaian militer, dengan sedikit ketidakpedulian di wajahnya, dan memandang jauh ke Ye Xiwen, yang bertarung dalam guntur dan kilat dan kegilaan. Para murid yang mengikuti keempat kuil Xuanyuan di tubuhnya juga merupakan legenda setengah langkah atau prajurit ketujuh yang legendaris. Hei, Saudara Fang Chen, aku tidak berharap bahwa di sini kita dapat melihat bahwa para murid Akademi Zhenwu merampok. Murid ini juga terlalu biadab. Jika kamu tidak siap, kamu berani merampok. Di belakang Fang Chen, seorang master dari dunia 8 kali lipat legendaris mencibir dan berkata bahwa meskipun dia tidak bisa berkultivasi karena kurangnya kultivasi, dia sudah beralih ke budidaya legendaris ketika dia setengah langkah legendaris, tetapi di antara rekan-rekannya, dia masih di antara mereka. Secara alami, ada kebanggaan di dalamnya. Jika Ye Xiwen mengetahuinya, dia pasti akan berteriak, tetapi di tempat ini, tidak ada tempat untuk mengatakan bahwa itu 100% aman. Hampir tidak ada tempat seperti itu. Ye Xiwen tidak memiliki cara untuk memilih untuk berkeliaran di sekitar sini. Saya hanya berharap bahwa para perampok akan bisa menakuti bintang-bintang dan binatang buas itu, tetapi saya tidak berharap untuk memimpin para murid kuil Xuanyuan. Tapi bencana seperti itu mengerikan. Itu adalah bencana alien yang mengerikan. Sepertinya orang ini juga harus menjadi murid jenius di sekolah seni bela diri, kata setengah tangan legendaris Master 7 Tangan lainnya. Melihat pertempuran antara Ye Xiwen dan sambaran petir, bahkan Fang Chen juga bergerak. Pertarungan ini terlalu mengerikan, terutama ketika saya melihat bahwa kedua belah pihak hanya bertarung, mereka adalah luka mengerikan pada tubuh masing-masing. Tapi justru karena ini, jadi bahkan lebih penting untuk membunuhnya.
Orang seperti itu akan tetap ada. Di masa depan, dia harus menjadi jenius tak tertandingi di sekolah seni bela diri yang sebenarnya. Jika kau bisa membunuhnya di buayan, itu yang terbaik. Para murid menyarankan agar murid lain mengangguk dalam waktu singkat. Jelas, mereka juga mengakui pernyataan ini. Sebagai kekuatan bawahan dari sekolah seni bela diri sebelumnya, hubungan antara Akademi Zhenwu dan kuil Xuanyuan jelas tidak ramah, paling-paling, itu ada di wajah. Saya tidak bisa pergi kemanapun, tapi di sini, tidak ada orang lain yang melihatnya, dan siapa yang akan membunuh Ye Xiwen dengan bersih, siapa tahu. Meskipun mereka tidak tahu apa Ye Xiwendu, tapi setidaknya mereka semua tahu bahwa semakin mengerikan perampokan, semakin mereka akan menjadi sosok yang sangat mengerikan. Para murid dari keempat kuil Xuanyuan di belakang Fang Chen segera mengepung Ye Xiwen dari sekitar. Pada saat ini, Ye Xiwen belum menyelesaikan perampokan. Mereka tidak berani memasuki ruang lingkup perampokan. Jika mereka secara keliru dikenali sebagai Ye Xiwen oleh perampokan helper, itu bisa menjadi kerugian besar. Ye Xiwen, para murid dari Aula Xuanyuan ini, aku takut bahwa aku akan menunggu untuk membunuh idemu. Ye Modao, hei, aku tidak akan tahu, tapi biarkan mereka bangga untuk sementara waktu. Jika mereka menyerbu saat ini, mungkin masih ada kesempatan untuk membunuhku. Ketika aku dirampok, mereka akan mati. Ye Xiwen tidak mendengar percakapan mereka, tetapi bagaimana tidak tahu apa yang mereka pikirkan, adalah ingin memulai Ye Qiwen ketika Ye Xiwen baru saja pulih dan belum pulih, tetapi mereka tidak tahu bahwa Ye Xiwen memiliki teknik ajaib seperti generasi Tian Huang. Idenya hanya bisa mencuri ayam dan tidak gerhana nasi. Hancurkan apa yang mereka lakukan. Hei, jika mereka bergegas, aku takut akan ada sekelompok monyet di langit. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi sarang monyet, kata Ye Moxi sambil tersenyum. Ye Xiwen sekali lagi memaksa petir dan mengangguk. Dalam keadaan normal, bahkan jika itu mengganggu perampokan, tidak akan ada perampokan yang berlebihan, tetapi terutama pembunuhan Ye Xiwendu terlalu mengerikan jika mereka turun tangan. Jika ada sekelompok baut kilat, itu akan mengerikan. Karena ini, Ye Xiwen tidak berani menarik mereka. Ye Mo, tangan-tangan. Ye Xiwen menjerit, Tianyuan Mirror yang telah lama ditunggu-tunggu terbang, dan cahaya yang berdarah itu langsung memberikan baut kilat. Ia telah mengkonsumsi banyak baut petir dalam perang baru-baru ini. Ini bukan lawan dari Tianyuan Mirror, itu diperbaiki dalam sekejap. Di mana Ye Xiwen melepaskan kesempatan ini, dan tiba-tiba terbang ke depan baut petir, dan tembakan telapak tangan, berubah menjadi sepasang cakar naga, dan langsung menghancurkan petir untuk hidup. Setelah merobek petir, itu berubah menjadi energi petir paling murni yang diserap oleh Ye Xiwen, dan mengalir ke alam semesta bagian dalam Ye Xiwen. Bumi di alam semesta Ye Xiwen langsung terbentuk. Boom! Momentum Ye Xiwen tiba-tiba naik ke langit. Setengah langkah legendaris 6, dia akhirnya tiba. Oh, seorang jenius dari sekolah seni bela diri yang nyata, tapi sayangnya itu akan mati.